Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam. Jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara. Pada kesempatan sore hari ini, tepatnya tanggal 10 Mei 2022, saya lagi berada di lahan Bapak Habel, di mana pada video-video sebelumnya Sobat Tani saya sudah memposting untuk sahabat tani semua, khususnya dari awal pengolahan lahan, penaburan pupuk kandang dan dolomit. Dan pada sore hari ini dilakukan tahapan pemasangan mulsa plastik, dan selanjutnya Sobat Tani akan dilakukan pembibitan atau penyemaian benih, dan kemudian tahapan berikutnya yaitu untuk melakukan penanaman. Nah, pada lahan tersebut Sobat Tani yang kita pasangi mulsa ini cara terbaru dalam melakukan budidaya semangka dan tanaman melon. Nah, khususnya bagi petani semangka di seluruh Indonesia. Nah, mungkin pada setiap bedengan yang dilakukan pemasang mulsa ini Sobat Tani, kalau petani yang lain, kalau tanahnya sudah dihamburkan pupuk kandang atau dolomit, ini diratakan terlebih dahulu Sobat Tani, kemudian dilakukan pemasangan mulsa. Tetapi di lahan Bapak Habel ini yang akan mengelola tanaman semangka dan melon ini cara penanamannya Sobat Tani sangat kreatif, yaitu bedengan yang sudah dibuat ini setelah dilakukan penggemburan yang kedua kalinya, maka dilakukan perubahan pada setiap bedengan ini Sobat Tani yang sudah digemburkan kembali, yaitu dengan melakukan perubahan pada setiap lubang tanam ini yang sudah dilakukan perhitungan jarak antar tanaman. Dan ini kalau kita lihat ini Sobat Tani, jarak antar tanaman ini sekitar 60 cm per tanaman. Dan yang di sebelahnya ini Sobat Tani, ini adalah lahan perambatan nanti, lahan perambatan semangka dari dua bedengan ini. Nah, setelah dilakukan pelubangan seperti ini Sobat Tani, maka dilakukan penutupan mulsa. Dan tujuannya Sobat Tani yaitu jika kita melakukan penyiraman atau pemupukan, maka pupuk yang kita taburkan itu Sobat Tani tidak akan lari kemana-mana. Dan jika kita melakukan penyiraman, maka tanaman tersebut akan mendapatkan asupan air yang cukup dan airnya tidak akan merembes kemana-mana. Jadi hanya dalam areal bedengan ini. Nah, kita lihat Sobat Tani, mulsa yang sudah dipasang seperti ini, baru sebagian kecil yang sudah dipasang, dan semua nanti Sobat Tani akan dipasang sampai sebelah sana, ujung sebelah sana yang ada pagar ini. Ini semua nanti akan dipasangi mulsa dan akan dilakukan budidaya tanaman semangka dan melon. Jadi nanti semua bedengan itu Sobat Tani akan dilakukan pelubangan seperti ini. Jadi tidak diratakan. Jadi nanti akan di lubang semua seperti ini, baru dipasangi mulsa, kemudian dilakukan pelubangan mulsa. Nah, di depan saya ini Sobat Tani, sang pemilik lahan ini sedang bercengkerama, sedang mengevaluasi cara pemasangan mulsa untuk penanaman pada periode kedua ini. Karena sebelumnya Sobat Tani pada periode pertama ini sudah berhasil, dan pada seluruh lahan dalam bedengan ini sudah dikelola semua dan akan ditanami semuanya. Nah, di depan saya ini Pak ada
Pak Habel, Pak Rahman. Nah, ini semua petani semangka yang sudah senior-senior ini sobat tani. Nah, boleh kita wawancara sebentar cara budidaya semangka yang baik. Jadi bisa menjadi panutan atau inspirasi bagi kita semua. Nah, kita perhatikan sobat tani, lahannya ini cukup luas dan rata semua sobat tani. Nah, selamat sore Bapak Abel. Kalau boleh tahu Pak Abel, cara pemasangan mulsanya atau cara pengolahan lahannya ini berbeda dengan petani-petani semangka atau petani melon yang lain. Karena kalau saya lihat ini cara penanaman semangka ini berbeda, khususnya lahan yang sudah diolah kembali, yaitu pengolahan kedua kali. Dan ini dilakukan pelubangan langsung pada pembuatan lubang tanam pada bedengan ini. Nah, kalau boleh tahu Bapak Abel, ini setiap bedengan ini yang sudah dibuatkan lubang tanam ini, apa tujuannya itu Bapak Abel baru dibuatkan pelubangan tanam? Nah, tujuannya itu pas kalau kita pupuknya enggak kemana-mana sudah. Kemudian siramnya enggak cepat dia kering, airnya dia meresap dia kalau kita lubang. Nah, kita dengar sobat tani bahwa jika dilakukan pelubangan mulsa seperti ini atau pembuatan lubang tanam terlebih dahulu sebelum dipasangi mulsa, ini tujuannya sobat tani supaya pada saat dilakukan penyiraman atau pemupukan, nah, penyerapan air di dalam maksimal, dan begitu juga dengan pupuk yang diberikan tidak akan merembes kemana-mana, jadi hanya sekitar lubang tanam ini. Jadi akan berpengaruh positif pada pertumbuhan semangka dan melon yang akan ditanami nantinya. Nah, baik Bapak Abel, silakan dilanjutkan pekerjaannya. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih banyak Pak. Nah, baik sobat tani, sekian dulu wawancara saya dengan Bapak Abel ini. Untuk mengetahui tahapan selanjutnya dari budidaya tanaman melon ini, saya akan melakukan postingan pada video-video berikutnya, khususnya pada saat penyemaian benih. Nah, saya akan memposting bagi sahabat tani semua. Jadi tunggu terus postingan berikutnya. Terima kasih. Salam Tani Nusantara.